لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح جميع مشايخنا وإلى جميع أساتذتنا وإلى روح أم حدثنا بن مسلم سبحان روح جميع وجلال أبو قاسم بن أمين أحمد سليم من أحمد مريم بن حميد الجامع من أيمن الجنوب بما أن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يغفر لهم ذنوبهم وينور قبورهم ويعلي درجاتهم في الجنة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa alihi, dan mudah-mudahan salawat dan salam kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi ajma'ina semuanya. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah al-aliyyi yang maha luhur, al-azimi yang maha agung. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, kembali kita melanjutkan pengajian kitab Safinatul Najah, di mana selanjutnya Syekh Nawawi mengatakan wa alihi, dan mudah-mudahan
makna keluarga itu apa? Jadi keluarga itu ada 3 tingkatan keluarga Nabi. Ya. Jadi para ulama itu membagi 3 kategori keluarga Nabi. Yang pertama adalah fi maqamil madhi, keluarga Nabi dari maqam pujian. Siapa ini maqam pujian ini? Dalam satu hadis riwayat Imam At-Tabrani, Nabi SAW mengatakan al Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Nabi Muhammad SAW adalah kullu taqiyyin, setiap orang yang bertakwa. Setiap orang yang bertakwa itu keluarga Nabi. Kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, ini adalah fi maqamil madhi, itu adalah di maqam pujian. Itulah ya. Jadi ini maqam ini wallahu alam kita masuk apa enggak, termasuk keluarga Nabi. Nah yang kedua, keluarga Nabi yang kedua adalah fi maqam doa. Maqam doa. Siapa fi maqam doa? Di mana Imam Nawawi beliau mengatakan annal murad bihim kullu muslimin walau asiyan. Pokoknya yang disebut keluarga Nabi dalam bab doa nih, setiap orang muslim walaupun muslimnya subuhnya kesiangan dulu. Walaupun orang muslimnya banyak maksiat, asalkan dia orang Islam. Nah, kayaknya masuk kita mudah-mudahan. Ya. Jadi artinya di maqam doa, makanya kalau kita baca doa, mudah-mudahan salawat dan salam kepada Nabi kita, keluarga Nabi. Nah itu kita masuk tuh. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau di maqam doa kita dapat. Kenapa orang maksiat dimasukin? Li'annahum ahwaju ila du'a min ghairihim. Justru orang-orang yang maksiat itu lebih membutuhkan doa. Buat siapa doa kalau bukan buat orang yang maksiat? Ya orang yang benar memang gak usah didoain bakal selamat sendiri. Ya. Kalau ada yang memahami di maqam doa ini khusus bagi orang-orang muslim yang soleh. Orang muslim soleh mah gak usah didoain, lancar dia udah. Justru yang bakul ini subuh jam 7 itu yang perlu banget didoain tuh. Jadi artinya Jumatan bagi sekarang dilarang, makin mantap, makin gila-gila dia. Ya. Itulah ya. Jadi model begitu. Ya kalau sekarang kita nggak usah masalahin lah ya. Ada yang milih kehati-hatian nggak sholat Jumat, itulah ijtihad mereka. Lagi begini mah udah tadinya kita nggak usah terlalu banyak menghiraukan perbedaan. Ya, bisa jadi di suatu daerah yang sudah genting ya Jumatan bisa dibatalkan. Daerah-daerah yang zona merah, artinya memang sudah sangat rawan, pandemiknya sudah sangat parah, penyebarannya sudah sangat luar biasa. Ya, sholat Jumat ada alasan untuk bisa dibatalkan. Tapi kalau masih daerah zona kuning, zona hijau, sholat Jumat tetap wajib. Nah kita ini masih zona hijau, Pak. Ya. Jadi alhamdulillah di Tangerang ini masih banyak kecamatan yang masih steril. Ya, termasuk Pasar Kemis, Rajab, kemudian sana terus Selatan itu masih steril. Kalau ada yang bilang steril Selatan udah kena itu baru DPO. Daftar pencarian malu enggak itu aja ya, artinya kalau lagi normal sholat Jumat tetap wajib. Nah itulah kalau bab doa itu semua orang muslim kena. Justru kata Syekh Nawawi, justru mereka yang butuh didoain. Makanya kita kalau mendoain orang itu sebetulnya orang-orang yang model begitu, Pak. Zakat ya pernah, sholat jarang-jarang.
ngaji nggak mau. Itu yang perlu kita utamakan dalam doa kita. Di daftar pertama nih kasus-kasus berat, ya, stadium-stadium akhir nih, jadi artinya perlu didahului. Makanya ada kiai bilang ke ke ketua kobongnya, ketua santrinya, tolong yang bandel-bandel catetin namanya. Kata lurahnya itu, kata pimpinan pondok, wah habis nih, mau dibantai kayaknya, mau diusir kayaknya. Ternyata beberapa hari kemudian kok gak diapa-apain. Ditanyain lagi, Pak Kiai itu udah dicatetin terus mau diapain? Ya gak diapa-apain, cuma didoain. Mau didoain. Ya, makanya mau bandel sekali ya. Jangan tanggung. Paling disumpahin, kesel-kesel ya kan. Cemurin kayak Tapi enggak, kiai-kiai yang bersimang lah. Justru didoain, ya Allah, kan si Anu bin Anu. Ya, itulah ya. Justru orang-orang begitulah yang butuh doa. Nah yang terakhir adalah fi maqamiz zakat, itu pada bab zakat. Siapa? Bani Hashim dan Bani Muthalib. Inilah yang dikenal dengan istilah Habib. Bani Hashim, Bani Muthalib, turunan Bani Hashim, turunan Bani Muthalib itu tidak boleh menerima zakat menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Walaupun kita sama tahu bahwa Abdul Manaf ini punya anak 4. Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Abdus Syams, Bani Nawfal. Tapi Abdus Syams sama Nawfal dicoret, tidak termasuk sebagai keluarga Nabi. Kenapa sebabnya? Karena mereka menyakiti Nabi, karena mereka memusuhi Nabi. Yang membela Nabi mati-matian cuma 2, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya. Makanya Pak, untuk kita dekat dengan Nabi, jangan khawatir walaupun tidak satu darah. Kalau memang kita memiliki sifat royal kepada Nabi, ya, peduli kepada agama Nabi, insya Allah kita akan disatukan bersama beliau. Amin. Walaupun satu darah dengan Nabi, kalau memang tidak satu jurusan, ya, tidak satu visi dan misi dengan Nabi, atau dicoret. Ya, jangan bangga sedarah dengan Nabi. Abu Lahab coba kurang dekat apa sama Nabi, dicoret dari daftar keluarga Nabi. Itulah ya. Kita jangan putus asa walaupun dari segi darah nggak ada turunan Nabi acak. Turunan Ustaz juga bukan juga mah. Cuma kalau ke arah pencoreng kayaknya. Ya. Tapi bukan seperti ini. Lihat turunan Abu Jahal, Ikrimah. Padahal orang tuanya begitu jahat. Siapa Abu Jahal? Tapi Ikrimah menjadi seorang sahabat yang luar biasa. Seperti itulah. Itulah nih, ada 3 maqam. Makanya sholawat dan salam selanjutnya kepada keluarga Nabi. Kemudian wasahbihi, dan kepada sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi di mana Syekh Nawawi mengatakan mani ditama'a mu'minan bin Nabi ba'da risalah walau qoblal amri bidakwah fi hali hayati itima'an muta'alifah. Ya. Bi ayyakuna fil ardi walau fi dhulmatin aw kana a'ma. Masyaallah, ya. Jadi seseorang yang pernah kumpul dengan Nabi dan beriman kepada Nabi, Pak. Kumpul dengan Nabi, beriman kepada Nabi, kumpulnya itu setelah Nabi jadi Rasul. Walaupun Nabi belum diberikan perintah untuk dakwah. Sebab dalam kitab Nur Zolam, antara Nabi diangkat menjadi Rasul kepada Nabi diperintahkan untuk dakwah sekitar 3 tahunan jaraknya. Ya. Walaupun tuh dia beriman kepada Nabi itu, Nabi belum disuruh berdakwah, tetap dia disebut sahabat. Artinya misalkan baru turun soal alaq doang, belum keburu turun soal mudasir, orang ini meninggal dunia, tetap disebut sahabat. Ini mah bahkan dalam kitab yang lain, Pak. Dalam kitab yang lain diceritakan, walaupun Nabi nggak ngelihat, dianya ngelihat, tetap disebut sahabat.
Atau sebaliknya, Nabi yang melihat, dia enggak. Seperti siapa? Sahabat yang buta. Ya, ada seorang sahabat itu yang buta, tetap disebut sahabat karena dia pernah bertemu Nabi walaupun dia nggak bisa melihat Nabi. Itulah ya. Itulah dinamakan sahabat. Nah sekarang bagaimana kalau ketemu doang tapi nggak beriman? Bukan sahabat. Ya, jangan apa putus asa, masih ada kita umat. Ya. Jadi sahabat ini Pak, ashabi kan nujum, sahabatku kata Nabi kan nujum. Ya, itu bagaikan bintang. Di ayyima ya ihtadaitum ihtadaitum. Ya, mana saja yang kalian ikuti ihtadaitum, kalian akan mendapatkan petunjuk. Makanya semua sahabat adil. Makanya ketika kita menilai hadis, Pak, tidak boleh mengkritik sahabat. Yang boleh kita kritik setelah sahabat. Makanya menilai sahih dan dhaifnya hadis dinilai dari kualitas orang setelah sahabat. Kalau sahabat gak boleh dikritik. Semua sahabat pasti adil. Ini ditutup rapat-rapat oleh ulama. Gak boleh mengkritik sahabat. Semua sahabat adil. Ini hati-hati nih. Ini adalah pedoman daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Gak boleh kita mengkritik sahabat. Ya. Pokoknya kalau kita melihat hadis sahih dan dhaif, dilihat dari segi perawi setelah sahabat. Ya. Setelah masa sahabat, dikritik. Arti dikritik itu diteliti. Ini orang jujur apa enggak, pelupa apa enggak, tukang bohong apa enggak. Ya. Tapi kalau sahabat, udah. Dari sahabatnya itu udah gak ada masalah. Dari manapun hadis tersebut keluar dari sahabat manapun dianggap sebagai hadis. Nah, sahih apa dhaif tergantung siapa yang mendengarnya, menyalurkannya. Disitulah cara nilai kualitas hadis. Beda sama orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu kadang luar biasa. Sahabat ada yang dikafirkan, dimurtadkan, ya. Luar biasa. Nah sekarang begini, apakah zaman Nabi sahabat gak ada yang murtad? Banyak Pak. Apalagi ketika kejadian Isra dan Mi'raj, tidak sedikit mereka yang tadinya bergelar sahabat karena murtad, Nabi masih hidup, lepas status sahabatnya Pak. Makanya kata Imam Syekh Nawawi, mukminah, dia itu beriman kemudian mati dalam keadaan beriman, itu namanya sahabat Nabi. Jadi meninggalnya pun dalam keadaan beriman. Bagaimana? Ada seorang sahabat, naudzubillah min dzalik, dulunya sahabat, mantan sahabat, namanya Abdullah bin Khattab. Abdullah bin Khattab ini dulunya sahabat, kemudian murtad dan bergabung dengan orang-orang musyrik. Masya Allah, ya. Akhirnya sampai ketika Fathu Mekah, Nabi memerintahkan uktuluh, bunuh itu tuh. Ya, Abdullah bin Khattab, bunuh. Walaupun dia sedang bergelantungan di kiswah Ka'bah. Ya. Akhirnya majulah Abdullah bin Zubair, dipenggal kepalanya. Waktu itu Abdullah bin Khattab sedang bergantung di Ka'bah, artinya supaya dilindungi. Karena masih murtad, dihukum mati. Famata murtaddan, maka matilah itu Abdullah bin Khattab adalah sebagai orang yang murtad. Status sahabatnya dicoret, bukan sahabat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Pernah ketemu Nabi, inilah hidayah mahal Pak. Padahal dia melihat Nabi Pak, ketemu Nabi, ikut sama Nabi bareng. Emang sekali lagi hidayah itu hanya milik Allah. Makanya kita bersyukur ketemu Nabi nggak pernah, tapi kita beriman. Paling ketemu siapa? Paling jago ya ketemu RW, ya kan? Tapi alhamdulillah kita beriman, bersyukur ya kita. Bagaimana nih, ada sahabat pernah murtad tapi masuk lagi ke Islam, balik lagi status sahabatnya. Ya, dulu seorang sahabat bernama Abdullah bin Abi Salah. Abdullah bin Abi Salah ini sahabat, masuk Islam, jadilah sahabat. Kemudian murtad.
Ya, ini kisahnya panjang juga. Setelah murtad masuk Islam lagi. Di hadapan Rasulullah SAW dia memang menyatakan syahadat. Akhirnya apa? Status kesahabatannya balik lagi. Walaupun nih amalnya kosong melompong, habis semua amalnya. Dia pernah ikut perang sama Nabi, dia pernah ikut berjuang sama Nabi, dan itu nol. Mulai lagi dari awal ketika dia kembali membaca 2 kalimat syahadat. Itulah jeleknya orang murtad. Faqad habitu amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin Jadi orang-orang yang murtad itu ketika dia murtad lebur seluruh amalnya. Itulah saya nauzubillah. Siapa lagi sahabat? Apakah sahabat sampai sekarang yang masih hidup? Ada. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini sahabat Nabi. Kok bisa? Nabi Isa masih hidup, ketemu sama Nabi kita. Dalam Bukhari ceritakan ketemu di langit kedua. Ya, Nabi kita ketemu dengan Nabi Isa di langit kedua. Ya, ketemu Nabi Isa yang masih hidup, Nabi kita yang masih hidup. Sahabat berarti Nabi Isa. Makanya Nabi Isa sahabat Nabi yang sampai sekarang masih hidup. Itu tidak boleh dibantah, itu diakui oleh seluruh dunia. Ada sahabat Nabi masih hidup. Siapa? Nabi Isa. Beliau itu sahabat Nabi kita, dan beliau pangkatnya adalah makanya Nabi kita itu punya sahabat keren, Pak. Sahabatnya aja yang menjadi Nabi dan Rasul. Siapa lagi? Nabi Khadir alaihissalam. Nabi Khadir atau Nabi Khidir, ya. Bisa dibaca Khadir, ya. Bisa dibaca Khadir. Ya, khotnya itu bisa dibaca Khadir, ya. Nama aslinya Balya bin Malkan. Ini kata ulama, man arafa ismahu wa isma abihi dakhala jannah. Ya. Barang siapa yang tahu nama asli Nabi Khadir dan nama asli bapaknya Nabi Khadir, dakhala jannah, bakal dimudahkan masuk surga. Amin. Ya. Bukan amin, itu apa ya. Balya bin Malkan. Siapa? Balya bin Malkan. Balya bin Malkan itu nama asli beliau tuh Balya. Nama asli beliau Balya. Nama bapaknya Malkan. Apa jangan dibalik, Malkan bin Balya. Ya. Balya bin Malkan. Nakobnya kuliahnya Abdul Abbas. Ya, cuman kata ulama, siapa yang tahu nama asli Nabi Khadir dan nama asli bapaknya, ya kalau dia Balya bin Malkan. Yang di rumah pasti lupa ya. Balya bin Malkan. Ya, Balya bin Malkan itulah ya. Kenapa sebut Khadir? Karena beliau itu kalau jalan, apa yang diinjak oleh beliau jadi hijau. Pokoknya di mana beliau berpijak, jasad beliau di situ akan hijau. Ini sekarang lagi geger, Pak. Jadi tebing-tebing yang ada di Mekah itu pada tumbuh rumput. Saat dihujani satu malam doang, ya. Ada seorang TKW dia merekam. Jadi malamnya hujan, dari Madinah dia mau ke Taif, malamnya hujan. Itu pagi-paginya rumput-rumput kecil udah pada numbuh. Itu kan kata Nabi kan ciri-ciri kiamat, baik. Ciri-ciri kiamat kata Nabi dalam hadis yang sahih, di mana Mekah, Madinah sudah kembali menghijau baru sekarang. Makanya banyak yang di sana cerita, saya berpuluh-puluh tahun di Mekah, baru sekarang lihat gunung-gunung Mekah mulai tumbuh rumput. Berarti memang kayaknya kiamat memang gak lama lagi. Ya, kalau melihat yang diceritakan oleh Nabi itu tanda-tanda seperti Mekah, Madinah kosong, itu sudah tanda-tanda. Ya. Sepanjang sejarah baru sekarang nggak ada umroh sama sekali. Catat dalam sejarah belum pernah terjadi Mekah nggak ada umroh. Sekarang beberapa puluh hari nggak ada umroh, hampir sebulan lebih, ya nggak ada umroh total. Ya. Apa
nggak merinding kita ya. Biasa aja kita mau merinding ya. Kita mau lebih merinding kalau punya beras, mau merinding horor ya. Serem. Jadi itulah ya. Jadi di mana ngijak yang boleh pijak jadi hijau, masya Allah. Makanya kalau bapaknya, oh iya ada hijau-hijau, tapi kalau lembek, kayak pokok, itu jangan asal hijau aja ya. Itulah ya. Soal kita lanjutkan kembali ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardh wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastawdi'uka ayyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma inna nastahfiduka wa nastawdi'uka ayyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma inna nastahfiduka wa nastawdi'uka ayyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ihfadna wa iyyakum fika wa amanika wa iyyaka min jawalika min kulli syai'anin marid wa jabbarin 'alim wa dhi'ainin wa dhibagina min syarri kulli syarri innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma بالتقوى والاستقامة وعنا بموجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.